Wow, momen tak terduga terjadi di pertandingan tinju El Rumi melawan Jeffrey Nicole. Pasalnya yang bikin heboh, ternyata bukan hanya pukulan-pukulan keras di atas ring, tapi juga momen saat Maya dan Mulan Jameela akhirnya bertemu dan bersalaman di belakang panggung. Lantas, apa sebenarnya arti di balik salam itu? Benarkah hal ini sebagai tanda bahwa hubungan mereka kini mulai membaik? Apakah momen tersebut juga ada hubungannya dengan kemenangan Elle untuk yang kedua kalinya dalam momen tersebut? Bersama pakar mikroekspresi, kita akan kupas lebih dalam setiap detail momen tersebut. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pemirsa Intens Investigasi, seperti kita ketahui bersama, momen tak terduga sempat terjadi saat pertandingan tinju antara El Rumi melawan Jeffrey Nicole yang digelar Minggu 10 Agustus 2025 kemarin. Menjadi ajang yang seru, penuh tensi, dan memancing jutaan pasang mata. Tapi siapa sangka yang paling menyita perhatian bukanlah hanya aksi Elle dan Nicole di atas ring, tapi juga hadirnya Maya Estianty, ibunda El Rumi, dan Mulan Jameela, ibu sambungnya, yang sama datang untuk memberikan dukungan agar Elle memenangkan laga yang sudah dihelat untuk yang kedua kalinya ini. Aksi Maya dan Mulan yang bertemu dan salaman. Lantas untuk mengetahui arti di balik salaman tersebut, tim Intens Investigasi pun menanyakan langsung kepada pakar mikroekspresi yang coba menelisik dari setiap gerak-gerik yang ditampilkan. Benarkah dari gerak-geriknya terlihat ekspresi tak biasa yang diperlihatkan Maya maupun Mulan dalam momen itu? Cepetan. Halo. Halo. Itu momennya kan satu sepertinya memang tidak disengaja ya, tidak disengaja pas papasan gitu kan, kira-kira itu momen yang tidak istilahnya bukan memang di set untuk ketemu itu satu, jadi sifatnya insidental. Ini yang membuat menarik karena kemudian di situ Mbak Maya memang betul. Jadi ketika itu ada momen di mana dia kayak gitu ya. Jadi seperti tidak terlalu yakin, terus kemudian lebih ke courtesy-nya ya. Jadi ada orang yang datengin terus kemudian menghampiri ya, dia agak amazed gitu, kaget ya. Kelihatan dari mana, dari matanya agak sedikit membelalak, terus agak bingung gitu kelihatan di situ. Terus kemudian tapi dia menengok ke arah ini, jadi dia menunjukin courtesy-nya itu. Dan ketika ini dia nggak senyum juga gitu ya, jadi senyum tapi kemudian membalas ucapan. Baru setelah salaman itu dia baru bisa lepas senyumnya gitu ya. Dan itu momennya salam, dia tetap menatap sebentar tapi kemudian cepat dia mengalihkan pandangan ke yang lain, jadi mengalihkan pandangan ke arah yang lain. Jadi dia ya, jika dilihat sekilas, memang terlihat Mulan yang lebih dulu mengulurkan tangan disambut Maya dengan sikap yang terkesan sedikit terkejut. Hal ini pun ditangkap oleh pakar mikroekspresi. Selain itu,
Menanggapi momen tak terduga itu, lalu benarkah pula hal ini sekaligus tanda bahwa hubungan mereka kini mulai membaik atau tengah ada usaha yang sedang dilakukan untuk membangun kembali relasi yang sempat renggang? Yang satu kan berusaha ramah gitu istilahnya. Jadi ketika orang senyum lebar kan dia mau showing honesty, courtesy-nya, buat ramah, membangun relasi kan itu ya. Jadi orang yang senyum seperti itu ketika dia mau menjabat menemui seseorang dan kemudian melakukan proses itu bisa diartikan seperti itu. Nah, yang tinggal pertanyaannya kan di momen ini kalau dia yang mau ketemuin kan dia yang lebih siap. Sementara yang ditemuin kan belum tentu lebih siap. Nah ini yang lebih ke masa kesiapannya itu. Jadi dan terlihat prosesnya cepat. Hanya kemudian Mbak Maya ini cepat mengadjust, menyesuaikan. Dia juga memberikan istilahnya orang ngasih tangan ya dia tetap memberikan tangan, salam gitu ya. Salam dan dia yang tadinya posisinya itu gerakannya dia udah lebih langsung cepet tangkep tangannya itu. Nah itu ya. Nah yang satu lagi berusaha begini dia langsung tangkep. Sementara itu, mengulang momen sebelumnya atau di mana hanya dalam hitungan detik, El Rumi mampu membuat Jeffrey kewalahan di atas panggung. Dan puncaknya, pukulan El mampu membuat bahu Jeffrey mengalami dislokasi atau cedera. Kemenangan El pun lantas disambut ribuan pasang mata penonton yang hadir, tidak terkecuali sang ibunda Maya Estianty dan sang kekasih Siva Haju. Di awal sebagai orang tua dan pacar, keduanya sangat cemas akan hal yang kemungkinan akan terjadi. Beruntung kekuatan doa dan zikir sepertinya menjadi cara mujarab. El dinyatakan menang, semua barisan pun terlihat langsung melompat lega dan bahagia. Belum sempat nangis sudah menang. Tanding ya, pasti deg-degan lah, namanya orang tua ya, tapi kita supportnya sama doa ya. Sebenarnya kayak kalau buat cewek yang sayang sama El, kayak mau ngeliat El tinju tentunya agak berat hati ya, tapi ya udah deh. Oh, 2 tahun lalu? Ya lalu ya beda rasanya. Ya tahun ini lebih nggak ada senyumnya sih, lebih tegang. Ya, alhamdulillah Gitu. sih, karena kan jadi katanya sempat agak stop di musim buat saya. Aku nggak pernah nemenin dia latihan karena aku nggak berani, aku nggak tega. Aku dikirimin video dia latihan aja aku nggak mau, jadi ya emang sengaja menghindari. Makanya dari tadi juga aku sebelahan sama bunda ngaji, aku gini aja udah nggak berani. Jadi kasih Pak sedikit kasih. alhamdulillah, karena kan tadi doanya adalah pertandingan terakhir. Yang maunya pertandingan terakhir, jadi ya sudah terakhir ya. Jerry, jangan lagi doanya ya. Pelajaran bagi kita semua bahwa tinju itu ada aturannya. Di dalam tinju profesional itu ada peraturannya, nggak boleh melanggar peraturan. Nah, salah satu peraturannya itu adalah dislokasi, itu berartinya TKO. Jadi kalau sudah dislokasi itu berarti TKO. Jadi nggak ada polemik sebenarnya bagi mereka yang paham peraturan dalam tinju. Gitu. Kalau nggak paham peraturan tinju ya kesel kok diberhentiin. Tapi saya bilang tadi sama wasitnya,
you save Jeffrey Nicole, saya bilang, kamu menyelamatkan Jeffrey Nicole. Karena kan harusnya kan 10 pukulan baru dibilang TKO kan. Itu baru 8 udah stop. Tapi kalau misalnya sampai 10 ya bisa nggak bangun Jeffrey-nya. Ya puas kalau dilihat dari slow motion kan kelihatan banget pukulannya El kenceng banget gitu. Kenceng banget, saya jadi ingat sama Holyfield. El seperti Holyfield malam ini. Ya, kemenangan El Rumi melawan Jeffrey Nicole tentu masih menyisakan banyak kebahagiaan, khususnya bagi El yang merasa perjuangannya selama ini untuk latihan tidak sia-sia. Lantas seperti apa El menceritakan kebahagiaannya pasca menang? Benarkah Al-Ghazali sebagai kakak juga merasa bangga dengan kemenangan yang diraih oleh sang adik tercinta? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Kemenangan keduanya kali ini agaknya memang menjadi kebahagiaan tersendiri bagi El Rumi. Bayangkan saja, sempat diremehkan. Bahkan setelah kemenangannya untuk pertama kalinya saat itu, El seolah membuktikan dirinya bisa memenangkan pertandingan. Bahkan dengan hanya hitungan detik, El berhasil menang secara TKO atau technical knockout. Setelah sukses menjatuhkan Jeffrey dalam waktu 38 detik. Alhamdulillah ya, berjalan dengan lancar dan tentu semuanya itu karena Allah. Dan alhamdulillah ternyata katanya dia mau bikin gue tidur di ronde 1, ronde 2, taunya dia yang hampir tidur di ronde 1. Tapi that's the game. Ya menurutku kalau nggak di stop akan jatuh ya. Justru malah bagus wasitnya memberhentikan. Kalau kalian mungkin nonton langsung, dia memang dislok kok, udah nggak bisa dislok kan artinya nggak bisa ngangkat tangan. Kalau didiemin sama wasit ya makin habis sih menurutku ya. Menurutku malah keputusan wasit ya tepat aja. Mungkin aku kagetnya karena di stopin juga ya, karena ya aku ngeliat dia juga udah dislok juga sih, makanya aku tiba-tiba langsung pas aku ngeliat dia megang tangan langsung ku hajar kanan kiri dan taunya TKO ya itu keputusan wasit. Toh wasitnya juga dari WBA kan, wasit internasional, jadi saya nggak bisa ya saya percaya sama wasitnya aja gitu. Jujur nggak sesuai harapanku, awalnya aku kira bakal panjang, taunya pendek. Ya, sempat diremehkan oleh beberapa orang. El agaknya cukup beruntung memiliki keluarga yang cukup suportif dalam memberikan dukungan untuknya. Hal ini bahkan diutarakan sang kakak, Al-Ghazali. Al mengaku tak pernah meragukan adiknya sama sekali. Al justru mantap yakin kalau El bakal menang melawan Jeffrey. Hal ini bukan tanpa alasan. Mengingat Al memiliki pengalaman di masa kecil. Sejak kecil, sang adik El Rumi memang paling terkenal suka bertarung di antara adiknya yang lain. Sangat puas, dan aku emang dari dulu gak pernah meragukan El, karena emang El tuh dari dulu emang suka berantem, jadi gak kaget gitu. Hari ini menang tuh gak kaget aja sih. Ada luka nggak sih tadi El? Baru 38 detik. Ya si Shiva dia udah sampai asam lambung bla cuman ya ini semua berkat dedikasinya El dan berkat doa keluarga semua. Sementara itu, pro kontra seperti diketahui juga sempat mewarnai pertandingan antara El Rumi melawan Jeffrey Nicole. Lantas apa kata Denny Sumargo terkait hal ini? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers
Pro kontra seperti diketahui sempat mewarnai pertandingan antara El Rumi melawan Jeffrey Nicole. Jeffrey sempat cedera di bagian bahu dan sontak pertandingan langsung dihentikan oleh wasit. Sempat terjadi perdebatan, namun hasil akhir agaknya tetap di tangan juri. Dan ini kata Denny Sumargo terkait pro kontra yang terjadi dalam pertandingan El Rumi melawan Jeffrey Nicole. Ya memang anti klimaks lah, karena kan kita pasti nungguin pertandingan lebih panjang. Tadi ya memang ada sedikit problem di bahunya si Jeffrey, tapi wasit memang sangat cepat banget tadi mutusin untuk langsung stop the game. Sebenarnya sih kalau menurut banyak orang yang mendengar keinginan mereka, sebenarnya gamenya tetap dilanjutin, karena harusnya wasit jangan langsung stop dulu, dia hitung dulu gitu loh. Tapi ya apa yang boleh dikata, namanya pertandingan ya sudah, kalau udah selesai di announce ya the king is El Rumi. Karena sebenarnya kan dua-duanya good fighter, good person, punya fans, dan pasti kita pengen ngelihat siapapun yang kalah pertandingannya benar-benar good fight kan. Tapi kan kalau cuma 38 detik tadi kan kesannya kan kayak just too fast to be good aja gitu. Tapi ya memang kemenangannya buat El aja. Mungkin El lebih prepare dan malam ini yang punya El aja. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.